Please subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama wa zakata 'alal mu'minin. Wa khatama sahra ramadhana bi'adil fitri lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu min ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan salat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, dan tak kalah pentingnya kita dalam keadaan damai. Sebab apa? Di belahan bumi yang lain kita ketahui, di Palestina misalnya, jangankan untuk beridul fitri, untuk sholat tarawih saja mereka banyak gangguan dari tentara Zionis Israel. Oleh karena itu kita harus wajib bersyukur kepada Allah dengan kondisi kita pada saat ini. Selain itu, Allah memberikan kepada kita sampai saat ini hidup dan kehidupan yang tentunya Allah meminta kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini yang kita kenal dengan hari raya. Hari raya juga kita sering sebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri juga disebut dengan hari kemenangan. Hari kemenangan juga bisa disebut dengan Id Mubarak. Apa itu artinya? Hari raya artinya inilah sesungguhnya hari raya, hari besar umat Islam selain daripada Idul Adha. Kemudian yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini maunya setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, kita kembali kepada kesucian. Yang disebut dengan hari kemenangan, kita mungkin merasa lulus dari ujian pendidikan Ramadan. Kita merasa menang dari kompetisi yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Id Mubarak artinya ini hari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, tentunya kita harus bersenang bersukaria dengan adanya diberikan kesempatan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan seyogyanya ketika kita meninggalkan Ramadan, banyak seharusnya kita harus bersedih.
Namun di satu sisi mungkin ada juga orang yang bahagia sudah berlalu bulan Ramadan. Tapi kami ingatkan kepada kata baginda Rasulullah SAW, sangat merugilah orang-orang ketika dia meninggalkan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan Ramadan. Walaupun kita bersusah payah menahan lapar, menahan haus, menahan segala yang membatalkan puasa, namun itu tidak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, min siyamihi laisa lahu, dari apa yang mereka dapatkan itu ilal ju' wal atos, kecuali dapat lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita ingin di dalam Ramadan yang kita laksanakan amalan-amalan yang banyak. Tentunya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 5 pesan Ramadan kepada kita. Yang pertama pesan itu adalah jangan kau lupa denganku, kata Ramadan, sebab aku ada di dalam 6 hari di bulan Syawal. Jadi hari Allah, setelah kita melaksanakan Idul Fitri ini, setelah kita melaksanakan Lebaran ini, disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Boleh pelaksanaannya di kelang-kelang, boleh juga secara terus-menerus, tapi tetap 6 hari. Inilah yang kata bulan Ramadan, jangan lupakan aku karena aku ada di dalam bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan summa asba'ahu sitta min Syawal kana siyam min dahri. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal, karena seolah-olah dia telah melaksanakan puasa selama setahun penuh. Ini yang pertama. Pesan yang kedua kata Ramadan, jangan biarkan Al-Quran berdebu. Hadirin rahimakumullah, boleh jadi kita dalam bulan Ramadan tadi telah mengkhatamkan Al-Quran, mungkin telah berulang kali, namun kenyataannya adalah banyak orang setelah bulan Ramadan berlalu juga membaca Al-Qurannya. Maka dari itu Ramadan pesan kepada kita, jangan biarkan Quran sampai berdebu. Jangan biarkan kita membaca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Bacalah paling tidak 1 hari sekali. Inilah yang membuktikan juga Ramadan kita memang berhasil. Ini yang kedua. Yang ketiga pesan Ramadan adalah jangan lupa sholat malam. Sholat malam kalau dalam Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Sholat di luar tarawih, sholat di luar Ramadan disebut dengan sholat malam. Sholat malam ini yang kita kenal dengan sholat tahajud. Bahwasanya kita sudah terbiasa dengan sholat malam ini. Walaupun tidak dikerjakan secara penuh, paling tidak minimal 2 rakaat jadilah. Di penghujung subuh pun tidak masalah. Yang penting kita membiasakan diri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, "Wa minal laili fatahajjat bi nafitalak asa ayyabat asaka rabbuka mahqaman mahmuda." Kata Allah, dan hendaklah engkau mengerjakan sholat malam sebagai ibadah tambahan kepadamu, dan mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu. Kita untuk membiasakan diri agar kita melaksanakan hal ini. Kemudian pesan yang keempat, jangan kau tinggalkan yang sudah kau lakukan di dalam bulan Ramadan. Salah satu bisa kita sebut adalah berinfak, sholat jemaah. Jangan kita cuma sekedar berjamaah ketika tarawih. Biasakan kepada kita, budayakan kepada kita untuk gemar berjamaah di masjid. Sholat berjemaah di masjid bukannya kita nunggu tua, tapi sampai tua kita tetap ke masjid. Apalagi kita sebagai laki-laki, 3 harus dijaga tentang sholat ini. Sholat di awal waktu, sholat di masjid, dan sholatnya berjamaah. Kemudian yang kedua, jangan dilupakan kita bersedekah. Jangan sampai sedekah ini apa kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum maut. Kata Allah, berinfaklah kamu sebelum datang kematian kepadamu.
Dan nanti kita akan berkata faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan kita berkata ya Tuhanku, tangguhkan kematianku sebentar saja. Niscaya aku akan berinfak, niscaya aku akan berbuat baik. Sudah terlambat. Oleh karena itu, masih ada hidup di kandung badan ini, kita tetap melaksanakan apa yang telah kita biasakan di dalam bulan Ramadan. Terakhir pesan Ramadan adalah jangan kita menjadi hambanya Ramadan, tapi jadilah hambanya Tuhan kita. Kun robbaniyan wala takun ramadaniya. Jangan engkau menghambakan kepada Ramadan, tapi berhambalah kepada Tuhan. Hadirinmakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekiranya kita mempertahankan, kita memenuhi pesan-pesan dari bulan Ramadan ini, inilah sebagai indikator kita bahwasanya Ramadan kita memang benar-benar bermanfaat bagi kita. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi makumullah, ayat yang kami bacakan tadi adalah surat Al-Hasr ayat yang ke-19. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah percaya kepadaku, ittaqullah. Kita tidak hanya dituntut untuk beriman saja, tapi beriman dituntut juga untuk bertakwa. Itu artinya ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Fattakullah, dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan, akan mempertontonkan apa-apa yang telah kita lakukan. Artinya apa? Kami bacakan ayat ini, artinya semasa kita di dunia ini, amalan-amalan di bulan Ramadan kita teruskan di bulan sampai Ramadan tahun berikutnya. Namun yang pasti kita berusaha untuk senantiasa memperbanyak amal kita untuk bekal di akhirat nanti. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita akan menjadi lebih baik lagi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muslimin warhamna minal muqarrabin warhamna minal muslimin haqqan warhamna minal mu'minin haqqan warhamna minal muttaqin haqqan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang pengasih yang tanpa pilih kasih, Tuhan yang penyayang yang sangat tidak terbilang. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di lapangan dan rumah-Mu ini ya Allah untuk mengagungkan, membesarkan, mensucikan sebagai ungkapan syukur yang dalam atas beragam nikmat yang Engkau berikan.